Salam sejahtera buat kita semua Jemaat Gemim Kristus Manado. Bersyukur untuk hari ini yang masih Tuhan berikan bagi kita. Maka dari itu mari kita memulai hari ini dengan perenungan firman Tuhan, khususnya dalam masa-masa Prapaskah ini. Mari kita satu dalam doa terlebih dahulu. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk kasih setia penyertaan-Mu bagi kami, sehingga dalam kehidupan kami Engkau terus memberkati dan menyertai kami. Terima kasih untuk hari ini yang telah Tuhan berikan. Sekarang kami akan sama-sama merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang menolong agar kami bisa sama-sama merenungkan firman-Mu, khususnya ketika kami sedang memaknai masa-masa Prapaskah yang sedang berlangsung ini. Tuhan kiranya menolong kami dan kiranya memampukan kami juga melakukan firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita membaca dari Kolose pasal yang ketiga, ayat 1 sampai ayat yang keempat. Kolose 3 ayat 1 sampai 4, saya akan bacakan. Karena itu, apabila kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah hal-hal yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah hal-hal yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kamu tampak kelak, kamu pun akan tampak bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Bapak, Ibu, Saudara, ada pepatah yang mengatakan buku adalah jendela dunia. Namun bagaimana kalau saya mengatakan emosi adalah jendela untuk mengetahui apa yang kita dambakan? Bapak, Ibu, Saudara, kehidupan emosi kita sebenarnya adalah jendela atau pintu masuk untuk melihat apa yang sebenarnya kita dambakan di dalam kehidupan kita. Misalkan ketika kita terluka, mendapati nama kita tidak ditulis dengan gelar yang lengkap, bukankah itu menunjukkan bahwa kita sebenarnya mendambakan pengakuan di dalam kehidupan kita? Ketika kita tidak suka dikritisi, bukankah emosi itu menunjukkan bahwa kita mendambakan orang lain untuk menerima kita, atau komentar orang lain menjadi penentu akan siapa diri kita sebenarnya di hadapan orang lain? Ada banyak hal yang diungkapkan oleh emosi kita, Bapak, Ibu, Saudara, untuk menunjukkan sebenarnya apa yang ada dalam lubuk hati kita, apa yang paling kita dambakan di dalam hidup ini. Pada pembacaan hari ini, Paulus mengingatkan kita di Kolose 3 ayat 1 sampai 4 bahwa ketika kita sudah hidup di dalam Kristus, maka seharusnya apa yang kita dambakan itu adalah bukan tentang diri kita sendiri atau tentang dunia, tetapi mendambakan apa yang Kristus dambakan, atau memikirkan perkara-perkara yang di atas itu, tentang apa yang seharusnya kita lakukan sebagai seorang percaya. Seringkali kita memikirkan bukan hal-hal yang sifatnya rohani atau sesuatu yang berkenan kepada Tuhan, tetapi malahan sesuatu yang sementara dan tidak kekal. Kita memikirkan bagaimana pengakuan orang lain dapat memuaskan saya. Kita memikirkan agar mendapat lebih banyak uang supaya saya hidupnya lebih aman, dalam tanda kutip. Dan kita memikirkan komentar-komentar orang lain kepada diri saya pribadi ini, seolah-olah merekalah yang menentukan identitas kita. Secara tidak sadar kita sudah menggantikan apa yang seharusnya Kristus ada di sana di dalam hidup kita melalui pencarian-pencarian hal-hal duniawi yang menjadi dambaan kita hari ini. Bapak, Ibu, Saudara, maka dari itu pertanyaan yang perlu kita terus renungkan adalah apakah Kristus cukup untuk hidup kita? Dan dalam kehidupan kita ini kita mengatakan oke, Kristus cukup. Saya tidak perlu mendambakan hal-hal di luar Dia yang seolah-olah harus mengisi kekosongan yang hanya bisa diisi oleh Tuhan. Tanyakan kepada diriku dan dirimu, emosi apa yang akhir-akhir ini aku rasakan, dan sebenarnya itu menunjuk kepada apa sih? Apakah ada sesuatu yang lebih dalam hidup kita yang sebenarnya kita dambakan di luar Tuhan? Kiranya dalam perenungan masa-masa Prapaskah ini kita kembali diingatkan dan difokuskan untuk kembali mengingat dan mendambakan apa yang seharusnya kita dambakan
yaitu Kristus itu sendiri dalam kehidupan kita. Sebagaimana seorang atlet yang tetap fokus pada lintasannya, demikianlah kita dalam kehidupan kita sebagai seorang percaya, fokus untuk mengikut Tuhan dalam kehidupan kita. Karena Tuhan yang menolong kita, mari kita tutup dalam doa. Terima kasih Bapa untuk kasih setia penyertaan-Mu. Biarlah hari demi hari kami fokus melayani Engkau, fokus Tuhan tidak pada hal yang lain, apalagi berfokus pada hal-hal dunia yang seolah-olah bisa memenuhi hasrat kami padahal ternyata fana dan sementara. Karena Tuhan yang menjadi kepuasan sejati kami dan yang kami dambakan dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau, Kristus Allah kami yang hidup, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih.